Hari ini saya ingin berbicara mengenai pemimpin politik berkarakter dan hidup normal baru yang menjadi perbincangan saat ini. Hidup normal baru, sebuah gaya hidup baru di saat wabah corona yang belum dapat diatasi, tetapi semua kita harus menjalani hidup ini. Dan di sana kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Hadirnya pemimpin-pemimpin politik yang berkarakter dan berkualitas adalah mutlak. Mereka yang telah berjuang memperkembangkan karakter-karakter mulia mestinya juga berambisi untuk menduduki jabatan politik demi menghadirkan Indonesia yang adil dan makmur. Jabatan politik harus diperjuangkan, jatuh ke tangan orang yang tepat, jujur, berkarakter, dan berkualitas. Karena politik itu kudus dan sejatinya diisi oleh orang-orang berkarakter untuk menjaga kekudusan politik. Dalam konteks ini, gereja dan agama-agama harus berperan penting, yakni mendorong umatnya yang memang terpanggil dalam dunia politik untuk hadir menguduskan politik. Karena politik itu kudus dan harus diisi oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap Tuhan dan sesamanya. Terang, dalam hal ini adalah orang-orang yang terbaik di negeri ini. Tidak boleh tidak peduli dengan dunia politik yang amat penting itu. Dan harus memberikan terangnya di dunia politik. Apabila terang itu tidak lagi memberi terangnya, betapa gelapnya dunia politik di negeri ini. Realitas di mana para pemimpin politik banyak yang tidak menampilkan terang telah menimbulkan kegaduhan dalam setiap proses politik yang terjadi. Demikian juga dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Di negeri ini seharusnya kita terus mengalami restorasi apabila kesadaran politik rakyat semakin meningkat. Kesadaran politik rakyat itu akan menjadi benteng yang kuat untuk membendung hadirnya politisi-politisi busuk yang menyengsarakan rakyat, dan ini akan menjadi jalan tol bagi hadirnya pemimpin-pemimpin berkarakter, berkualitas yang akan memakmurkan Indonesia. Jagat politik Indonesia seharusnya bukan dipenuhi politisi-politisi yang tidak mendapat dukungan rakyat. Karena pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur harus melalui jalan yang sebenarnya harus merupakan jalan yang baik dan lurus kalau diisi oleh para pemimpin berkualitas. Tetapi pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang kita jalani saat ini harus melalui jalan yang berliku-liku karena absennya putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang berkarakter, jujur, dan berkualitas. Dalam perspektif Kristen, negara adalah lembaga yang didirikan Allah untuk menegakkan keadilan Allah. Karena itu, kekristenan bertanggung jawab untuk mendorong pemerintah yang berkuasa agar bertindak secara bertanggung jawab, yakni menyatakan keadilan Allah demi terciptanya tatanan pemerintahan yang adil dan damai. Kekristenan dalam hal ini harus memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang adil. Hadirnya pemimpin-pemimpin Kristen dalam pemerintahan adalah implementasi dari ketaatan tersebut. Kekristenan pada sisi yang lain juga harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini mentaati pemerintah yang adil. Ruang publik Indonesia ini sejatinya menjadi arena kesaksian kekristenan. Mereka yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin harus didorong dalam kontestasi politik di negeri ini. Dalam pandangan Kristen, kedaulatan Allah merupakan determinasi Allah yang ditentukan untuk mengusung komunitas manusia
menuju keadaan yang di dalamnya kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tumbuh. Jadi, kedaulatan Allah tidak boleh mereduksi manusia menjadi boneka serta membenarkan tirani politik dan sosial. Tidak sedikit komunitas Kristen yang pasrah berada di bawah pemerintahan absolutis. Kedaulatan Allah mestinya mendeabsolutisasi dan merelativisasi semua klaim atas kekuasaan absolut. Konsep kedaulatan Allah dalam kekristenan lebih sering sebagai senjata melawan tirani daripada mendukungnya. Tugas kritis gereja adalah untuk melakukan desakralisasi, relativisasi, dan demokratisasi. Dalam perspektif kekristenan, suara rakyat bukanlah suara Tuhan. Rakyat bukanlah Allah. Rakyat tidak memiliki penalaran dan kebaikan sempurna tanpa cacat. Kehendak rakyat atau roh rakyat bukanlah memutuskan apa yang adil dan tidak adil. Rakyat harus tunduk pada hukum moral yang melampaui dirinya. Nasionalisme memiliki baik kapasitas untuk memperbesar kebebasan maupun potensi untuk menghancurkan kebebasan. Nasionalisme kesesuaian di negeri ini akan mengikis kemajemukan dan toleransi. Nasionalisme Indonesia harus berada dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme Indonesia harus menjaga kemajemukan dan toleransi di Indonesia. Kehadiran pemimpin-pemimpin Kristen yang memiliki komitmen moral dalam hal ini amat penting untuk hadirnya Indonesia yang lebih baik. Seruan revolusi mental mestinya menjadi tantangan bagi kekristenan untuk bersama mewujudkan Indonesia yang bersih dan bermoral. Karena memang harus diakui bahwa di negeri ini telah terjadi dehumanisasi yang amat memprihatinkan. Revolusi mental dalam hal ini hanya dapat terjadi dengan terjadinya transformasi budaya yang berkelanjutan. Itulah sebabnya pendidikan di negeri ini sejatinya perlu menitik beratkan pada pengembangan budaya nasional sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan nama yang tepat bagi Kementerian Pendidikan yang menjadi ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan adalah kemuliaan manusia yang tertinggi, karena hanya manusia yang memiliki akal budi dan mampu mengembangkan kebudayaan. Pendidikan yang berhasil mengembangkan kebudayaan bangsa akan memuliakan bangsa tersebut. Keberhasilan kebudayaan adalah kemuliaan seluruh umat. Sumbangsi dan keberhasilan kebudayaan seharusnya dimiliki seluruh umat manusia. Itulah sebabnya pendidikan adalah untuk semua. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Hanya melalui pendidikan, manusia menjadi manusia seutuhnya. Pada sisi lain, kejahatan manusia dalam dosa merupakan fakta. Bahwa dalam perkembangan kebudayaan manusia tersembunyi fakta kejatuhan. Itulah sebabnya perkembangan kebudayaan tidak baik-baik saja. Ada kejahatan, korupsi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran kebebasan beragama, bahkan peperangan yang tidak jarang menampilkan wajah bengis manusia. Umat manusia dalam hal ini harus mewaspadai involusi budaya yang menghinakan martabat manusia. Dan kemudian berjuang bersama-sama untuk mencapai taraf kebajikan. Apalagi jika kita setuju bahwa kebudayaan adalah jiwa masyarakat. Memahami bahwa masyarakat adalah komunitas interdependen, maka sudah sepatutnya seluruh rakyat di negeri ini menyadari tanggung jawabnya untuk membangun kehidupan masyarakat Indonesia, menuju kepada kehidupan masyarakat adil, sejahtera, dan hidup saling menghargai. Karena itu, berlangsungnya transformasi budaya yang berpusat pada kemuliaan Tuhan dan bagi kemanusiaan harus menjadi tujuan semua orang di negeri ini. Tepatlah perkataan yang mengatakan, jika manusia atau jika masyarakat
manusia ini mencapai tingkat kebudayaan yang tinggi, maka masyarakat itu membangun kota. Perkembangan budaya dari manusia yang telah jatuh dalam dosa harus diakui juga tercemar keberdosaan manusia. Jadi perkembangan peradaban tidaklah baik-baik saja. Transformasi budaya dalam hal ini tidak menolak budaya, namun juga tidak menerimanya dengan begitu saja. Selama hasil akhir kebudayaan itu memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia, itu dapat diterima. Namun, kebudayaan yang melawan Tuhan dan menghinakan martabat manusia, itu harus dikuduskan atau harus disucikan. Regenerasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sukses di negeri ini adalah bukti telah terjadinya involusi budaya. Belum lagi geliat para maklar kasus yang meminggirkan keadilan dan menjadikan hukum hanya tajam ke bawah pada mereka yang miskin serta tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, dan tumpul ke atas pada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Sikapnya bukannya nilai-nilai agung yang ditinggikan oleh banyak elit di negeri ini, sebaliknya semangat mau menang sendiri, menghalalkan segala cara, dan semangat untuk menghancurkan sesamanya. Itu telah mendominasi kehidupan elit. Setidaknya itulah yang dipertontonkan lewat media yang otomatis berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi negeri ini ternyata masih diperparah lagi dengan meredupnya kecintaan pada Pancasila yang kini terlihat pada pemilihan masyarakat berdasarkan suku, budaya, dan agama. Ini bukan hanya mengakibatkan terjadinya degradasi identitas nasional, tetapi lebih parah lagi bisa mengarah pada kematian identitas bangsa Indonesia, yang fenomenanya terlihat pada disintegrasi bangsa yang meledak dalam konflik antar suku, agama, dan kelompok di negeri ini. Padahal para pendiri bangsa ini telah sepakat negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia yang akan dibangun ada negara, bangsa, dan masyarakat Pancasila. Karena itu mereka menetapkan nilai-nilai Pancasila harus menjiwai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kita tentu paham bahwa Pancasila bukan sesuatu yang given atau terbeli, tetapi itu adalah sebuah pencapaian. Pancasila bukanlah merupakan ide baru, tapi digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Hingga saat ini, Pancasila merupakan dasar filosofis yang masih perlu terus digali seiring dengan perkembangan terbaru saat ini untuk menghadapi permasalahan-permasalahan relevan saat ini. Karena itu penerimaan terhadap Pancasila harus dimaknai sebagai penerimaan terhadap perjumpaan komitmen-komitmen terhadap agama, suku, dan budaya untuk kemudian membangun hubungan sinergis antar komunitas yang beragam itu. Agama, suku, dan budaya yang beragam dan yang berbeda itu mesti berusaha mencari sintesa dari keragaman yang ada tersebut. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang anti diskriminasi menempatkan perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman. Upaya menggali nilai-nilai Pancasila itu menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia. Transformasi Pancasila mesti membawa pada kehidupan bersama rakyat Indonesia yang lebih baik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam permainan bersama dalam suatu masyarakat, semua individu yang diciptakan sederajat itu harus ikut bermain, dan tidak ada satupun yang boleh dijadikan objek permainan. Semua individu adalah pemain, karena setiap individu adalah memiliki sumbangsi yang berbeda-beda dan memiliki peran penting dalam permainan tersebut. Suatu permainan yang akan membahagiakan semua. Hadirnya demokrasi yang bersih dan bermartabat hanya mungkin jika semua elemen masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung yang terhambat dengan peristiwa corona saat ini, dan juga pemilihan-pemilihan pemimpin yang terus akan terjadi di negeri ini. Keterlibatan rakyat dalam hal ini sangat penting dalam memilih
calon pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut. Itu bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan calon, itu juga bukan ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga karakter dan moralitas calon tersebut. Untuk memilih calon berkarakter tentu saja tidak mudah. Ini membutuhkan relasi yang baik dengan sang calon. Media dalam hal ini sangat berperan penting dalam publikasi calon secara seimbang, khususnya rekam jejak calon kepala daerah, pemimpin bangsa. Rakyat harus melihat rekam jejak calon tersebut secara baik dan dengan dasar itulah kemudian menentukan pilihannya. Tanpa moralitas, penguasaan iptek bisa menjadi alat menghancurkan budaya Indonesia dan juga menghancurkan manusia Indonesia. Sebagaimana kita paham bahwa politik bisa menjadi alat untuk menghinakan martabat kemanusiaan di tangan mereka yang jahat dan tak bermoral. Sebaliknya, jabatan politik di tangan orang-orang berkarakter dan bermoral juga bisa menjadi alat untuk menyejahterakan manusia, untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Demikian juga memilih pemimpin yang menguasai iptek tinggi tanpa moralitas akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negeri ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya pandai, memiliki kemampuan manajerial yang sohor, tetapi juga memiliki sifat kepahlawanan. Pemimpin yang memiliki sifat kepahlawanan adalah pemimpin yang berani membela dan menyuarakan kebenaran, yang menguntungkan semua orang tanpa perbedaan, dan yang mendatangkan kebaikan bagi semua masyarakat. Hadirnya pemimpin-pemimpin yang baik akan memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Dan ini juga merupakan keputusan amat penting. Wabah corona yang menghantam Indonesia dan juga dunia, yang kemudian melahirkan gaya hidup baru yang terkenal dengan istilah normal baru. Hidup bersahabat dengan corona, artinya tetap menjalani hidup meskipun corona belum mampu kita tuntaskan. Dan menjalani hidup dengan bersahabat dengan corona, artinya hidup normal yang baru, yang sebelumnya tidak pernah ada. Hidup bersahabat dengan corona, tetap menjalani hidup meskipun corona belum mampu kita tuntaskan, dan menjalani hidup dengan bersahabat dengan corona, itulah artinya hidup normal yang baru, yang kita belum pernah alami sebelumnya. Demikian juga banyak negara di dunia. Meskipun corona belum mampu kita punahkan, dan corona masih menjadi ancaman, kita tetap bisa menjalani hidup normal dengan tetap waspada untuk tidak tertular dan menularkan virus corona. Dunia saat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin berkarakter yang selalu ingin maju, terus berubah dan berani melawan perubahan hidup. Bagaimanapun beratnya kehidupan, manusia harus menjalaninya. Dan menjalani hidup bersama dengan bersatu, saling tolong-menolong adalah jalan terbaik. Pada konteks itu, kepemimpinan yang handal dan berkarakter menjadi sebuah keharusan. Kiranya kehidupan normal baru yang sedang kita jalani ini membuat kita juga berjuang untuk berdamai dengan sesama, untuk kemudian memunahkan corona bersama. Terima kasih. Hari ini saya ingin berbicara mengenai pemimpin politik berkarakter dan hidup normal baru yang menjadi perbincangan saat ini. Hidup normal baru, sebuah gaya hidup baru di saat wabah corona yang belum dapat diatasi, tetapi semua kita harus menjalani hidup ini. Dan di sana kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Hadirnya pemimpin-pemimpin politik yang berkarakter dan berkualitas adalah mutlak. Mereka yang telah berjuang memperkembangkan karakter-karakter mulia mestinya juga berambisi untuk menduduki jabatan politik demi menghadirkan Indonesia yang adil dan makmur. Jabatan politik harus diperjuangkan jatuh ke tangan orang yang tepat, jujur, berkarakter, dan berkualitas. Karena politik
itu kudus dan sejatinya diisi oleh orang-orang berkarakter untuk menjaga kekudusan politik. Dalam konteks ini, gereja dan agama-agama harus berperan penting, yakni mendorong umatnya yang memang terpanggil dalam dunia politik untuk hadir menguduskan politik. Karena politik itu kudus dan harus diisi oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap Tuhan dan sesamanya. Terang, dalam hal ini adalah orang-orang yang terbaik di negeri ini. Tidak boleh tidak peduli dengan dunia politik yang amat penting itu, dan harus memberikan terangnya di dunia politik. Apabila terang itu tidak lagi memberi terangnya, betapa gelapnya dunia politik di negeri ini. Realitas di mana para pemimpin politik banyak yang tidak menampilkan terang telah menimbulkan kegaduhan dalam setiap proses politik yang terjadi. Demikian juga dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Di negeri ini seharusnya kita terus mengalami restorasi apabila kesadaran politik rakyat semakin meningkat. Kesadaran politik rakyat itu akan menjadi benteng yang kuat untuk membendung hadirnya politisi-politisi busuk yang menyengsarakan rakyat, dan ini akan menjadi jalan tol bagi hadirnya pemimpin-pemimpin berkarakter, berkualitas yang akan memakmurkan Indonesia. Jagat politik Indonesia seharusnya bukan dipenuhi politisi-politisi yang tidak mendapat dukungan rakyat, karena pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur harus melalui jalan yang sebenarnya harus merupakan jalan yang baik dan lurus kalau diisi oleh para pemimpin berkualitas. Tetapi pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang kita jalani saat ini harus melalui jalan yang berliku-liku karena absennya putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang berkarakter, jujur, dan berkualitas. Dalam perspektif Kristen, negara adalah lembaga yang didirikan Allah untuk menegakkan keadilan Allah. Karena itu, kekristenan bertanggung jawab untuk mendorong pemerintah yang berkuasa agar bertindak secara bertanggung jawab, yakni menyatakan keadilan Allah demi terciptanya tatanan pemerintahan yang adil dan damai. Kekristenan dalam hal ini harus memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang adil. Hadirnya pemimpin-pemimpin Kristen dalam pemerintahan adalah implementasi dari ketaatan tersebut. Kekristenan pada sisi yang lain juga harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini mentaati pemerintah yang adil. Ruang publik Indonesia ini sejatinya menjadi arena kesaksian kekristenan. Mereka yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin harus didorong dalam kontestasi politik di negeri ini. Dalam pandangan Kristen, kedaulatan Allah merupakan determinasi Allah yang ditentukan untuk mengusung komunitas manusia menuju keadaan yang di dalamnya kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tumbuh. Jadi, kedaulatan Allah tidak boleh mereduksi manusia menjadi boneka serta membenarkan tirani politik dan sosial. Tidak sedikit komunitas Kristen yang pasrah berada di bawah pemerintahan absolutis. Kedaulatan Allah mestinya mendeabsolutisasi dan merelativisasi semua klaim atas kekuasaan absolut. Konsep kedaulatan Allah dalam kekristenan lebih sering sebagai senjata melawan tirani daripada mendukungnya. Tugas kritis gereja adalah untuk melakukan desakralisasi, relativisasi, dan demokratisasi. Dalam perspektif kekristenan, suara rakyat bukanlah suara Tuhan.
Rakyat bukanlah Allah. Rakyat tidak memiliki penalaran dan kebaikan sempurna tanpa cacat. Kehendak rakyat atau roh rakyat bukanlah memutuskan apa yang adil dan tidak adil. Rakyat harus tunduk pada hukum moral yang melampaui dirinya. Nasionalisme memiliki baik kapasitas untuk memperbesar kebebasan maupun potensi untuk menghancurkan kebebasan. Nasionalisme kesesuaian di negeri ini akan mengikis kemajemukan dan toleransi. Nasionalisme Indonesia harus berada dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme Indonesia harus menjaga kemajemukan dan toleransi di Indonesia. Kehadiran pemimpin-pemimpin Kristen yang memiliki komitmen moral dalam hal ini amat penting untuk hadirnya Indonesia yang lebih baik. Seruan revolusi mental mestinya menjadi tantangan bagi Kristenan untuk bersama mewujudkan Indonesia yang bersih dan bermoral. Karena memang harus diakui bahwa di negeri ini telah terjadi dehumanisasi yang amat memprihatinkan. Revolusi mental dalam hal ini hanya dapat terjadi dengan terjadinya transformasi budaya yang berkelanjutan. Itulah sebabnya pendidikan di negeri ini sejatinya perlu menitik beratkan pada pengembangan budaya nasional sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan nama yang tepat bagi Kementerian Pendidikan yang menjadi ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan adalah kemuliaan manusia yang tertinggi, karena hanya manusia yang memiliki akal budi dan mampu mengembangkan kebudayaan. Pendidikan yang berhasil mengembangkan kebudayaan bangsa akan memuliakan bangsa tersebut. Keberhasilan kebudayaan adalah kemuliaan seluruh umat. Sebangsi dan keberhasilan kebudayaan seharusnya dimiliki seluruh umat manusia. Itulah sebabnya pendidikan adalah untuk semua. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Hanya melalui pendidikan, manusia menjadi manusia seutuhnya. Pada sisi lain, kejahatan manusia dalam dosa merupakan fakta. Bahwa dalam perkembangan kebudayaan manusia tersembunyi fakta kejatuhan. Itulah sebabnya perkembangan kebudayaan tidak baik-baik saja. Ada kejahatan, korupsi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran kebebasan beragama, bahkan peperangan yang tidak jarang menampilkan wajah bengis manusia. Umat manusia dalam hal ini harus mewaspadai involusi budaya yang menghinakan martabat manusia. Dan kemudian berjuang bersama-sama untuk mencapai taraf kebajikan. Apalagi jika kita setuju bahwa kebudayaan adalah jiwa masyarakat. Memahami bahwa masyarakat adalah komunitas interdependen, maka sudah sepatutnya seluruh rakyat di negeri ini menyadari tanggung jawabnya untuk membangun kehidupan masyarakat Indonesia menuju kepada kehidupan masyarakat adil, sejahtera, dan hidup saling menghargai. Karena itu, berlangsungnya transformasi budaya yang berpusat pada kemuliaan Tuhan dan bagi kemanusiaan harus menjadi tujuan semua orang di negeri ini. Tepatlah perkataan yang mengatakan, jika manusia atau jika masyarakat manusia ini mencapai tingkat kebudayaan yang tinggi, maka masyarakat itu membangun kota. Perkembangan budaya dari manusia yang telah jatuh dalam dosa harus diakui juga tercemar keberdosaan manusia. Jadi perkembangan peradaban tidaklah baik-baik saja. Transformasi budaya dalam hal ini tidak menolak budaya, namun juga tidak menerimanya dengan begitu saja. Selama hasil akhir kebudayaan itu memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia, itu dapat diterima. Namun, kebudayaan yang melawan Tuhan dan menghinakan martabat manusia, itu harus dikuduskan atau harus disucikan. Regenerasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sukses di negeri ini adalah bukti telah terjadinya involusi budaya.
Belum lagi geliat para maklar kasus yang meminggirkan keadilan dan menjadikan hukum hanya tajam ke bawah pada mereka yang miskin serta tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, dan tumpul ke atas pada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Sikapnya, bukannya nilai-nilai agung yang ditinggikan oleh banyak elit di negeri ini, sebaliknya semangat mau menang sendiri, menghalalkan segala cara, dan semangat untuk menghancurkan sesamanya. Itu telah mendominasi kehidupan elit. Setidaknya itulah yang dipertontonkan lewat media yang otomatis berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi negeri ini ternyata masih diperparah lagi dengan meredupnya kecintaan pada Pancasila yang kini terlihat pada pemilihan masyarakat berdasarkan suku, budaya, dan agama. Ini bukan hanya mengakibatkan terjadinya degradasi identitas nasional, tetapi lebih parah lagi bisa mengarah pada kematian identitas bangsa Indonesia, yang fenomenanya terlihat pada disintegrasi bangsa yang meledak dalam konflik atau suku, agama, dan kelompok di negeri ini. Padahal para pendiri bangsa ini telah sepakat negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia yang akan dibangun ada negara, bangsa, dan masyarakat Pancasila. Karena itu mereka menetapkan nilai-nilai Pancasila harus menjiwai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kita tentu paham bahwa Pancasila bukan sesuatu yang given atau terbeli, tetapi itu adalah sebuah pencapaian. Pancasila bukanlah merupakan ide baru, tapi digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Hingga saat ini, Pancasila merupakan dasar filosofis yang masih perlu terus digali seiring dengan perkembangan terbaru saat ini untuk menghadapi permasalahan-permasalahan relevan saat ini. Karena itu penerimaan terhadap Pancasila harus dimaknai sebagai penerimaan terhadap perjumpaan komitmen-komitmen terhadap agama, suku, dan budaya untuk kemudian membangun hubungan sinergis antar komunitas yang beragam itu. Agama, suku, dan budaya yang beragam dan yang berbeda itu mesti berusaha mencari sintesa dari keragaman yang ada tersebut. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang anti diskriminasi menempatkan perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman. Upaya menggali nilai-nilai Pancasila itu menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia. Transformasi Pancasila mesti membawa pada kehidupan bersama rakyat Indonesia yang lebih baik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam permainan bersama dalam suatu masyarakat, semua individu yang diciptakan sederajat itu harus ikut bermain, dan tidak ada satupun yang boleh dijadikan objek permainan. Semua individu adalah pemain, karena setiap individu adalah memiliki sumbangsi yang berbeda-beda dan memiliki peran penting dalam permainan tersebut. Suatu permainan yang akan membahagiakan semua. Hadirnya demokrasi yang bersih dan bermartabat hanya mungkin jika semua elemen masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung yang terhambat dengan peristiwa corona saat ini, dan juga pemilihan-pemilihan pemimpin yang terus akan terjadi di negeri ini. Keterlibatan rakyat dalam hal ini sangat penting dalam memilih calon pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut. Itu bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan calon, itu juga bukan ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga karakter dan moralitas calon tersebut. Untuk memilih calon berkarakter tentu saja tidak mudah. Ini membutuhkan relasi yang baik dengan sang calon. Media dalam hal ini sangat berperan penting dalam publikasi calon secara seimbang, khususnya rekam jejak calon kepala daerah, pemimpin bangsa. Rakyat harus melihat rekam jejak calon tersebut secara baik, dan dengan dasar itulah kemudian menentukan pilihannya. Tanpa moralitas, penguasaan iptek bisa menjadi alat menghancurkan budaya Indonesia dan juga menghancurkan manusia Indonesia. Sebagaimana kita paham bahwa politik bisa menjadi alat untuk menghinakan martabat kemanusiaan,
di tangan mereka yang jahat dan tak bermoral. Sebaliknya, jabatan politik di tangan orang-orang berkarakter dan bermoral juga bisa menjadi alat untuk menyejahterakan manusia, untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Demikian juga memilih pemimpin yang menguasai iptek tinggi tanpa moralitas akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negeri ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya pandai, memiliki kemampuan manajerial yang sohor, tetapi juga memiliki sifat kepahlawanan. Pemimpin yang memiliki sifat kepahlawanan adalah pemimpin yang berani membela dan menyuarakan kebenaran, yang menguntungkan semua orang tanpa perbedaan, dan yang mendatangkan kebaikan bagi semua masyarakat. Hadirnya pemimpin-pemimpin yang baik akan memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Dan ini juga merupakan keputusan amat penting. Wabah corona yang menghantam Indonesia dan juga dunia, yang kemudian melahirkan gaya hidup baru yang terkenal dengan istilah normal baru. Hidup bersahabat dengan corona, artinya tetap menjalani hidup meskipun corona belum mampu kita tuntaskan. Dan menjalani hidup dengan bersahabat dengan corona, artinya hidup normal yang baru, yang sebelumnya tidak pernah ada. Hidup bersahabat dengan corona, tetap menjalani hidup meskipun corona belum mampu kita tuntaskan, dan menjalani hidup dengan bersahabat dengan corona, itulah artinya hidup normal yang baru, yang kita belum pernah alami sebelumnya. Demikian juga banyak negara di dunia. Meskipun corona belum mampu kita punahkan, dan corona masih menjadi ancaman, kita tetap bisa menjalani hidup normal dengan tetap waspada untuk tidak tertular dan menularkan virus corona. Dunia saat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin berkarakter yang selalu ingin maju, terus berubah, dan berani melawan perubahan hidup. Bagaimanapun beratnya kehidupan, manusia harus menjalaninya. Dan menjalani hidup bersama dengan bersatu, saling tolong-menolong adalah jalan terbaik. Pada konteks itu, kepemimpinan yang handal dan berkarakter menjadi sebuah keharusan. Kiranya kehidupan normal baru yang sedang kita jalani ini membuat kita juga berjuang untuk berdamai dengan sesama, untuk kemudian memunahkan corona bersama. Terima kasih. Hari ini saya ingin berbicara mengenai pemimpin politik berkarakter dan hidup normal baru yang menjadi perbincangan saat ini. Hidup normal baru, sebuah gaya hidup baru di saat wabah corona yang belum dapat diatasi, tetapi semua kita harus menjalani hidup ini. Dan di sana kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Hadirnya pemimpin-pemimpin politik yang berkarakter dan berkualitas adalah mutlak. Mereka yang telah berjuang memperkembangkan karakter-karakter mulia mestinya juga berambisi untuk menduduki jabatan politik demi menghadirkan Indonesia yang adil dan makmur. Jabatan politik harus diperjuangkan jatuh ke tangan orang yang tepat, jujur, berkarakter, dan berkualitas. Karena politik itu kudus dan sejatinya diisi oleh orang-orang berkarakter untuk menjaga kekudusan politik. Dalam konteks ini, gereja dan agama-agama harus berperan penting, yakni mendorong umatnya yang memang terpanggil dalam dunia politik untuk hadir menguduskan politik. Karena politik itu kudus dan harus diisi oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi terhadap Tuhan dan sesamanya. Terang, dalam hal ini adalah orang-orang yang terbaik di negeri ini. Tidak boleh tidak peduli dengan dunia politik yang amat penting itu. Dan harus memberikan terangnya di dunia politik. Apabila terang itu tidak lagi memberi terangnya, betapa gelapnya dunia politik di negeri ini.
Realitas di mana para pemimpin politik banyak yang tidak menampilkan terang telah menimbulkan kegaduhan dalam setiap proses politik yang terjadi. Demikian juga dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Di negeri ini seharusnya kita terus mengalami restorasi apabila kesadaran politik rakyat semakin meningkat. Kesadaran politik rakyat itu akan menjadi benteng yang kuat untuk membendung hadirnya politisi-politisi busuk yang menyengsarakan rakyat, dan ini akan menjadi jalan tol bagi hadirnya pemimpin-pemimpin berkarakter, berkualitas yang akan memakmurkan Indonesia. Jagat politik Indonesia seharusnya bukan dipenuhi politisi-politisi yang tidak mendapat dukungan rakyat. Karena pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur harus melalui jalan yang sebenarnya harus merupakan jalan yang baik dan lurus kalau diisi oleh para pemimpin berkualitas. Tetapi pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang kita jalani saat ini harus melalui jalan yang berliku-liku karena absennya putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang berkarakter, jujur, dan berkualitas. Dalam perspektif Kristen, negara adalah lembaga yang didirikan Allah untuk menegakkan keadilan Allah. Karena itu, kekristenan bertanggung jawab untuk mendorong pemerintah yang berkuasa agar bertindak secara bertanggung jawab, yakni menyatakan keadilan Allah demi terciptanya tatanan pemerintahan yang adil dan damai. Kekristenan dalam hal ini harus memiliki peran penting dalam pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang adil. Hadirnya pemimpin-pemimpin Kristen dalam pemerintahan adalah implementasi dari ketaatan tersebut. Kekristenan pada sisi yang lain juga harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam hal ini mentaati pemerintah yang adil. Ruang publik Indonesia ini sejatinya menjadi arena kesaksian kekristenan. Mereka yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin harus didorong dalam kontestasi politik di negeri ini. Dalam pandangan Kristen, kedaulatan Allah merupakan determinasi Allah yang ditentukan untuk mengusung komunitas manusia menuju keadaan yang di dalamnya kesetaraan, kebebasan, dan keadilan tumbuh. Jadi, kedaulatan Allah tidak boleh mereduksi manusia menjadi boneka serta membenarkan tirani politik dan sosial. Tidak sedikit komunitas Kristen yang pasrah berada di bawah pemerintahan absolutis. Kedaulatan Allah mestinya mendeabsolutisasi dan merelativisasi semua klaim atas kekuasaan absolut. Konsep kedaulatan Allah dalam kekristenan lebih sering sebagai senjata melawan tirani daripada mendukungnya. Tugas kritis gereja adalah untuk melakukan desakralisasi, relativisasi, dan demokratisasi. Dalam perspektif kekristenan, suara rakyat bukanlah suara Tuhan. Rakyat bukanlah Allah. Rakyat tidak memiliki penalaran dan kebaikan sempurna tanpa cacat. Kehendak rakyat atau roh rakyat bukanlah memutuskan apa yang adil dan tidak adil. Rakyat harus tunduk pada hukum moral yang melampaui dirinya. Nasionalisme memiliki baik kapasitas untuk memperbesar kebebasan maupun potensi untuk menghancurkan kebebasan. Nasionalisme kesesuaian di negeri ini akan mengikis kemajemukan dan toleransi. Nasionalisme Indonesia harus berada dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme Indonesia harus menjaga kemajemukan dan toleransi di Indonesia. Kehadiran pemimpin-pemimpin Kristen yang memiliki komitmen moral dalam hal ini amat penting untuk hadirnya Indonesia yang lebih baik.
Seruan revolusi mental mestinya menjadi tantangan bagi kekristenan untuk bersama mewujudkan Indonesia yang bersih dan bermoral. Karena memang harus diakui bahwa di negeri ini telah terjadi dehumanisasi yang amat memprihatinkan. Revolusi mental dalam hal ini hanya dapat terjadi dengan terjadinya transformasi budaya yang berkelanjutan. Itulah sebabnya pendidikan di negeri ini sejatinya perlu menitik beratkan pada pengembangan budaya nasional sebagaimana pernah dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan nama yang tepat bagi Kementerian Pendidikan yang menjadi ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan adalah kemuliaan manusia yang tertinggi, karena hanya manusia yang memiliki akal budi dan mampu mengembangkan kebudayaan. Pendidikan yang berhasil mengembangkan kebudayaan bangsa akan memuliakan bangsa tersebut. Keberhasilan kebudayaan adalah kemuliaan seluruh umat. Sebangsi dan keberhasilan kebudayaan seharusnya dimiliki seluruh umat manusia. Itulah sebabnya pendidikan adalah untuk semua. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Hanya melalui pendidikan manusia menjadi manusia seutuhnya. Pada sisi lain, kejahatan manusia dalam dosa merupakan fakta. Bahwa dalam perkembangan kebudayaan manusia tersembunyi fakta kejatuhan. Itulah sebabnya perkembangan kebudayaan tidak baik-baik saja. Ada kejahatan, korupsi, pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran kebebasan beragama, bahkan peperangan yang tidak jarang menampilkan wajah bengis manusia. Umat manusia dalam hal ini harus mewaspadai involusi budaya yang menghinakan martabat manusia. Dan kemudian berjuang bersama-sama untuk mencapai taraf kebajikan. Apalagi jika kita setuju bahwa kebudayaan adalah jiwa masyarakat. Memahami bahwa masyarakat adalah komunitas interdependen, maka sudah sepatutnya seluruh rakyat di negeri ini menyadari tanggung jawabnya untuk membangun kehidupan masyarakat Indonesia menuju kepada kehidupan masyarakat adil, sejahtera, dan hidup saling menghargai. Karena itu, berlangsungnya transformasi budaya yang berpusat pada kemuliaan Tuhan dan bagi kemanusiaan harus menjadi tujuan semua orang di negeri ini. Tepatlah perkataan yang mengatakan, jika manusia atau jika masyarakat manusia ini mencapai tingkat kebudayaan yang tinggi, maka masyarakat itu membangun kota. Perkembangan budaya dari manusia yang telah jatuh dalam dosa harus diakui juga tercemar keberdosaan manusia. Jadi perkembangan peradaban tidaklah baik-baik saja. Transformasi budaya dalam hal ini tidak menolak budaya, namun juga tidak menerimanya dengan begitu saja. Selama hasil akhir kebudayaan itu memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia, itu dapat diterima. Namun, kebudayaan yang melawan Tuhan dan menghinakan martabat manusia, itu harus dikuduskan atau harus disucikan. Regenerasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sukses di negeri ini adalah bukti telah terjadinya involusi budaya. Belum lagi geliat para maklar kasus yang meminggirkan keadilan dan menjadikan hukum hanya tajam ke bawah pada mereka yang miskin serta tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, dan tumpul ke atas pada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Sikapnya bukannya nilai-nilai agung yang ditinggikan oleh banyak elit di negeri ini, sebaliknya semangat mau menang sendiri, menghalalkan segala cara, dan semangat untuk menghancurkan sesamanya. Itu telah mendominasi kehidupan elit. Setidaknya itulah yang dipertontonkan lewat media yang otomatis berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi negeri ini ternyata masih diperparah lagi dengan meredupnya kecintaan pada Pancasila yang kini terlihat pada pemilihan masyarakat berdasarkan suku, budaya, dan agama. Ini bukan hanya mengakibatkan terjadinya degradasi identitas nasional,
tetapi lebih parah lagi bisa mengarah pada kematian identitas bangsa Indonesia yang fenomenanya terlihat pada disintegrasi bangsa yang meledak dalam konflik atau suku, agama, dan kelompok di negeri ini. Padahal para pendiri bangsa ini telah sepakat negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia yang akan dibangun ada negara, bangsa, dan masyarakat Pancasila. Karena itu mereka menetapkan nilai-nilai Pancasila harus menjiwai batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kita tentu paham bahwa Pancasila bukan sesuatu yang given atau terberi, tetapi itu adalah sebuah pencapaian. Pancasila bukanlah merupakan ide baru, tapi digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Hingga saat ini, Pancasila merupakan dasar filosofis yang masih perlu terus digali seiring dengan perkembangan terbaru saat ini untuk menghadapi permasalahan-permasalahan relevan saat ini. Karena itu penerimaan terhadap Pancasila harus dimaknai sebagai penerimaan terhadap perjumpaan komitmen-komitmen terhadap agama, suku, dan budaya untuk kemudian membangun hubungan sinergis antar komunitas yang beragam itu. Agama, suku, dan budaya yang beragam dan yang berbeda itu mesti berusaha mencari sintesa dari keragaman yang ada tersebut. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang anti diskriminasi menempatkan perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman. Upaya menggali nilai-nilai Pancasila itu menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia. Transformasi Pancasila mesti membawa pada kehidupan bersama rakyat Indonesia yang lebih baik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam permainan bersama dalam suatu masyarakat, semua individu yang diciptakan sederajat itu harus ikut bermain. Dan tidak ada satupun yang boleh dijadikan objek permainan. Semua individu adalah pemain, karena setiap individu adalah memiliki sumbangsi yang berbeda-beda dan memiliki peran penting dalam permainan tersebut. Suatu permainan yang akan membahagiakan semua. Hadirnya demokrasi yang bersih dan bermartabat hanya mungkin jika semua elemen masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung yang terhambat dengan peristiwa corona saat ini, dan juga pemilihan-pemilihan pemimpin yang terus akan terjadi di negeri ini. Keterlibatan rakyat dalam hal ini sangat penting dalam memilih calon pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut. Itu bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan calon, itu juga bukan ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga karakter dan moralitas calon tersebut. Untuk memilih calon berkarakter tentu saja tidak mudah. Ini membutuhkan relasi yang baik dengan sang calon. Media dalam hal ini sangat berperan penting dalam publikasi calon secara seimbang, khususnya rekam jejak calon kepala daerah, pemimpin bangsa. Rakyat harus melihat rekam jejak calon tersebut secara baik dan dengan dasar itulah kemudian menentukan pilihannya. Tanpa moralitas, penguasaan iptek bisa menjadi alat menghancurkan budaya Indonesia dan juga menghancurkan manusia Indonesia. Sebagaimana kita paham bahwa politik bisa menjadi alat untuk menghinakan martabat kemanusiaan di tangan mereka yang jahat dan tak bermoral. Sebaliknya, jabatan politik di tangan orang-orang berkarakter dan bermoral juga bisa menjadi alat untuk menyejahterakan manusia, untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Demikian juga memilih pemimpin yang menguasai iptek tinggi tanpa moralitas akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negeri ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya pandai, memiliki kemampuan manajerial yang tersohor, tetapi juga memiliki sifat kepahlawanan. Pemimpin yang memiliki sifat kepahlawanan adalah pemimpin yang berani membela dan menyuarakan kebenaran, yang menguntungkan semua orang tanpa perbedaan, dan yang mendatangkan kebaikan bagi semua masyarakat. Hadirnya pemimpin-pemimpin yang baik akan memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Dan ini juga merupakan keputusan amat penting.
wabah corona yang menghantam Indonesia dan juga dunia, yang kemudian melahirkan gaya hidup baru yang terkenal dengan istilah normal baru. Hidup bersahabat dengan corona artinya tetap menjalani hidup meskipun corona belum mampu kita tuntaskan. Dan menjalani hidup dengan bersahabat dengan corona artinya hidup normal yang baru, yang sebelumnya tidak pernah ada. Hidup bersahabat dengan corona, tetap menjalani hidup meskipun corona belum mampu kita tuntaskan, dan menjalani hidup dengan bersahabat dengan corona, itulah artinya hidup normal yang baru, yang kita belum pernah alami sebelumnya. Demikian juga banyak negara di dunia. Meskipun corona belum mampu kita punahkan, dan corona masih menjadi ancaman, kita tetap bisa menjalani hidup normal dengan tetap waspada untuk tidak tertular dan menularkan virus corona. Dunia saat ini membutuhkan pemimpin-pemimpin berkarakter yang selalu ingin maju, terus berubah, dan berani melawan perubahan hidup. Bagaimanapun beratnya kehidupan, manusia harus menjalaninya. Dan menjalani hidup bersama dengan bersatu, saling tolong-menolong adalah jalan terbaik. Pada konteks itu, kepemimpinan yang handal dan berkarakter menjadi sebuah keharusan. Kiranya kehidupan normal baru yang sedang kita jalani ini membuat kita juga berjuang untuk berdamai dengan sesama, untuk kemudian memunahkan corona bersama. Terima kasih.